Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Ayu Lestari, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah interpretasi hutan milik saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya untuk tugas interpretasi hutan milik saya mengacu pada referensi jurnal dengan judul Perencanaan Program Interpretasi untuk Mendukung Kegiatan Ekowisata di Citamiang, Bogor. Pendahuluan. Citamiang, sebuah daya tarik ekowisata terletak di hutan Pangkuan Desa atau HPD, Tugu Utara yang berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Citamiang memiliki luas wilayah 610,64 hektar dan dikelola oleh lembaga masyarakat desa hutan. Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan lingkungan alam dengan prinsip sendiri dari kegiatan yang berbasis alam. Interpretasi diartikan suatu misi yang didasarkan pada proses komunikasi yang membentuk koneksi emosional dan intelektual di antara ketertarikan pendengar dan maksud yang melekat pada sumber daya yang akan ada di kawasan. Secara garis besar, interpretasi menjadi salah satu cara untuk menyampaikan informasi yang ada di suatu kawasan secara benar kepada calon wisatawan. Membuat suatu program interpretasi harus mempertimbangkan kualitas suplai yang dirasakan oleh wisatawan yang sedang melakukan aktivitas. Interpretasi sangat dibutuhkan di Citamiang agar wisatawan yang datang setidaknya paham bahwa lingkungan sekitarnya harus terjaga keasliannya. Dan bonusnya adalah edukasi herbal yang bahkan dapat diceritakan kembali kepada rekannya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat kepentingan daya tarik ekowisata Citamiang, Jawa Barat bagi wisatawan dan juga kepercayaan wisatawan terhadap daya tarik tersebut. Selanjutnya metode penelitian dibagi atas lokasi dan waktu penelitian, kemudian cara kerja. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2017 di Citamiang, Bogor, Jawa Barat. Dengan cara kerja, penelitian ini menggunakan mixed method atau campuran, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah analisis data. Tahapan pertama dari analisis data ini adalah pengumpulan data kualitatif, di mana potensi yang ada di Citamiang sudah diinventarisasi akan dideskripsikan dengan detail. Potensi yang akan dideskripsikan adalah keluarga sebagai flora dan fauna dan keindahan alam sebagai dalam. Metode tersebut diambil dari analisis Barrows Musgrave sebagai daya tarik ekowisata. Setelah atraksi ekowisata yang ada di Citamiang bisa diidentifikasi, maka variabel tersebut dijadikan sebagai kata kunci untuk indikator dalam kuesioner untuk wisatawan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah atraksi ekowisata. Pertama ada nursery herbal. Nursery herbal atau persemaian herbal adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih menjadi bibit herbal yang siap ditanam di media tanah langsung. Kemudian trek herbal. Trek herbal ini berada di luas area kurang lebih 5 hektar. Panjang trek ini adalah 832 meter. Topografi yang berbukit di mana tidak terlalu menanjak dan banyak area landai menjadikan trek herbal ini memiliki keunggulan tersendiri bagi wisatawan. Selanjutnya, rumah pemanen hujan. Rumah pemanen hujan atau RPH ditujukan untuk edukasi pengelolaan air hujan. Rumah pemanen hujan memiliki konsep rumah ini adalah untuk memanfaatkan air hujan secara maksimal. Kemudian adanya Cafe 1911. Nama Cafe 1911 diambil dari sejarah kawasan tersebut, di mana pada masa 1911 kawasan ini dikuasai oleh kolonial Belanda dan penduduk lokal di sini tidak bisa menikmati kawasan tersebut dan hanya jadi budak di tanahnya sendiri. Oleh karena itu, dekorasi dan pada interior dan eksterior kafe ini merupakan dekorasi dari zaman Belanda. Kemudian adalah selfie point. Yang berbentuk sayap capung ini memang memiliki keunikan tersendiri, yakni sayap capung diletakkan di ketinggian dengan memiliki latar belakang hutan pinus dan damar sehingga terlihat seperti sedang terbang. Selanjutnya dilakukan analisis Fishbane. Pertama yaitu tingkat kepercayaan. Tabel ini menunjukkan tingkat kepercayaan pada perilaku atraksi. Kemudian tabel kepercayaan pada infrastruktur dengan nilai tertinggi skor kepercayaan adalah 90 yaitu pada atribut jalan nursery.
Tabel selanjutnya menunjukkan tingkat kepercayaan pada fasilitas dengan skor kepercayaan tertinggi yaitu pada fasilitas trek herbal dengan skor 100. Selanjutnya dilakukan analisis tingkat kepentingan. Pada tabel ini menunjukkan tingkat kepentingan atraksi yaitu mendapatkan skor 70 untuk skor tertinggi yaitu pada atraksi trek herbal. Kemudian tingkat kepentingan infrastruktur dengan poin tertinggi adalah 100 yaitu pada atribut jalan Nurseri. Selanjutnya tingkat kepentingan fasilitas dengan poin skor evaluasi tertinggi yaitu 78 dengan atribut fasilitas camping ground. Selanjutnya analisis sikap. Kategori sikap dapat diketahui dengan menentukan skala interval terlebih dahulu. Perhitungan skala interval dilakukan dengan menentukan skor maksimum dan minimum sikap yang telah ditentukan. Skor maksimum ditentukan dengan mengalihkan nilai evaluasi kepentingan dan kepercayaan dengan jumlah atribut yang digunakan. Skor maksimum adalah 24, yang mana didapat dari 2 kali 2 dikali 6, dan skor minimumnya adalah negatif 24, yang mana didapat dari negatif 2 dikali 2 dikali 6. Hitungan skala intervalnya yakni 24 min 24 per 5 sama dengan 14,4. Jadi skala interval untuk menentukan kategori adalah 14,4. Maka dari itu kategori sikap konsumen terbagi dalam 5 kelas yaitu sikap penilaian negatif 24 atau lebih dari nilai sikap kurang dari negatif 14,4 dengan kategori sangat tidak baik. Kemudian negatif 14,4 lebih dari nilai sikap kurang dari sama dengan min 4,8 dengan kategori tidak baik. Negatif 4,8 lebih dari nilai sikap kurang dari sama dengan 4,8 dengan kategori cukup baik. 4,8 lebih dari nilai sikap kurang dari sama dengan 14,4 dengan kategori baik. Kemudian 14,4 lebih dari nilai sikap kurang dari sama dengan 24 dengan kategori sangat baik. Kemudian tabel selanjutnya menunjukkan kesiapan terhadap atraksi. Dengan skor tertinggi yaitu 1,46 terhadap skor kepercayaan dengan skor evaluasi 1,4 yaitu pada atraksi trek herbal dan atraksi rumah pemanen hujan. Selanjutnya adalah siap terhadap infrastruktur, yaitu dengan skor kepercayaan tertinggi 1,8 yaitu pada jalan Nurseri dan skor evaluasi dengan nilai tertinggi adalah 2 yaitu pada jalan Nurseri. Kemudian tabel selanjutnya menunjukkan siap terhadap fasilitas dengan skor tertinggi skor kepercayaan yaitu 2 yaitu pada fasilitas trek herbal, kemudian skor evaluasi tertinggi yaitu terdapat pada 1,56 pada fasilitas camping ground. Sikap konsumen memiliki penilaian yang berbeda terhadap atributnya. Sikap konsumen terhadap atribut atraksi yang ada di Citamiang menunjukkan ada di kategori baik yang menunjukkan jumlah skor sebesar 7,20 di mana ada di interval 4,8 lebih dari nilai sikap kurang dari 14,4. Kategori baik mengartikan bahwa atraksi yang ada dapat diterima dengan baik dan disukai oleh wisatawan dengan atraksi yang unggul terletak pada trek herbal dengan nilai sikap konsumen sebesar 2,04. Skor terendah dimiliki oleh Selfie Point Capung yang memiliki jumlah skor 0,25. Sikap konsumen terhadap atribut jalan atau infrastruktur yang ada di Citamiang menunjukkan ada di kategori baik yang memiliki skor sebesar 10,43, di mana ada di interval 4,8 lebih dari nilai sikap kurang dari sama dengan 14,4. Kategori baik mengartikan bahwa infrastruktur yang sudah tersedia dapat diterima dengan baik dan disukai oleh wisatawan dengan jalan yang unggul terletak pada jalan menuju Nurseri dengan nilai sikap konsumen sebesar 3,04. Skor terendah dimiliki oleh Selfie Point Capung yang memiliki jumlah skor 0,23. Sikap konsumen terhadap atribut fasilitas yang ada di Citamiang menunjukkan ada di kategori baik yang memiliki jumlah skor sebesar 8,53, di mana ada di interval 4,8 lebih dari nilai sikap kurang dari sama dengan 14,4. Kategori baik mengartikan bahwa fasilitas yang telah tersedia dapat diterima dengan baik dan disukai oleh wisatawan dengan jalan yang unggul pada jalan trek herbal dengan nilai sikap 2,84. Skor terendah dimiliki oleh Selfie Point Capung yang memiliki jumlah skor 0,23.
Selanjutnya, rekomendasi program interpretasi yang dapat dilakukan. Sesuai dari hasil analisis Fishbein, bahwa atraksi yang sangat dipercaya sebagai daya tarik ekowisata adalah atraksi trek herbal. Trek herbal memiliki poin edukasi yang sangat penting untuk wisatawan yang berkunjung ke Citamiang. Tingkat kepentingan trek herbal pun sangat penting untuk ada dalam program wisata. Dari hasil analisis bahwa trek herbal menjadi yang utama untuk ada di dalam kawasan interpretasi. Wisatawan yang datang pada umumnya hanya untuk berkreasi saja, namun edukasi yang ada di lingkungan tidak sampai pada wisatawan yang datang. Umumnya, wisatawan yang datang adalah dewasa yang ingin menghabiskan waktu luangnya. Namun seiring peningkatan angka kunjungan wisatawan yang datang ke Citamiang, mulai terasa adanya perubahan kualitas lingkungan yang ada di sekitar kawasan. Maka dari itu, diperlukannya program interpretasi yang dapat menjadikan edukasi lingkungan yang ada di Citamiang itu dapat sampai kepada wisatawan. Komunikasi verbal. Kunci utama yang dipertimbangkan adalah pemilihan kata yang digunakan dalam penyampaian interpretasi sehingga dapat menyampaikan banyak pesan yang tersembunyi. Pesan ini juga merupakan komponen penghubung antara pendengar dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi ini memanfaatkan alat indera. Penyampaian interpretasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat atau media interpretasi yang merupakan salah satu cara, metode, perekam suara atau peralatan yang bisa menyampaikan pesan interpretasi kepada publik. Selanjutnya, Meet the Herbs adalah program verbal yang mana program ini ditujukan hanya untuk menjelaskan makna-makna edukasi tanaman, herbal, serta makna alam yang ada di kawasan Citamiang. Find More Indonesia adalah program non-herbal yang dapat diaplikasikan di Citamiang. Program yang dinamai Find More Indonesia memiliki arti bahwa peserta yang mengikuti program ini akan lebih mengenal Indonesia. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat 6 atraksi ekowisata di Citamiang. Atraksi tersebut diantaranya adalah Nursery, Cafe 1911, Trek Herbal, Camping Ground, Rumah Pemanen Hujan atau RPH, dan juga Selfie Point Capung. Kemudian sesuai dari hasil analisis Fishbein, bahwa atraksi yang sangat dipercaya sebagai daya tarik ekowisata yang akan diunggulkan dalam program interpretasi adalah atraksi Trek Herbal yakni dengan skor 2,04. Untuk infrastruktur dengan skor atraksi Trek Herbal, tertinggi adalah jalan menuju Nursery dan tingkat kepercayaan wisatanya terhadap fasilitas pada Nursery dan Rumah Pemanen Hujan dengan skor 1,8. Selanjutnya, sikap wisatawan terhadap atraksi yang ada di Citamiang pada umumnya memasuki kategori baik dengan skor 7,20. Selanjutnya untuk skor infrastruktur 10,43 dan fasilitas dengan skor 8,53. Kemudian bentuk interpretasi yang dapat diterapkan di Citamiang adalah bentuk interpretasi verbal dan nonverbal. Selanjutnya, referensi yang digunakan dalam membuat presentasi ini adalah dengan penulis Welas W, Rusli M, dan Kausar KRD tahun 2019 dengan judul Perencanaan Program Interpretasi untuk Mendukung Kegiatan Ekowisata di Citamiang, Bogor, Journal of Tourist Destination and Attraction, volume 7, nomor 1, halaman 11-20. Oke, jadi itu tadi merupakan pemaparan dari presentasi yang telah saya buat. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.